Pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan belum ya? Belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuin ya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seminggu jelang Lebaran, ribuan pemudik telah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai dipadati kendaraan pemudik yang hendak keluar Bali. Pemudik harus mengantre berjam-jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Dengan menggunakan KM Pantokrator, sebanyak 1.500 pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Penumpang kapal ini berasal dari Malaysia dan Kalimantan yang akan mudik ke kampung halamannya di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kantor Kesiapan Daraan dan Otoritas Pelabuhan Parepare mencatat, hingga hari ini sudah ada 11.000 pemudik yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kepadatan pemudik juga terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sejak Senin pagi. Para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 harus bersabar untuk bisa masuk ke pelabuhan. Meski sudah sampai di area Pelabuhan Gilimanuk sejak dini hari, menurut para pemudik mereka tetap harus mengantri beberapa jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Ini sudah jam berapa nyampe di pelabuhan tadi? Sudah jam berapa ya? Mulai jam 6, setengah 6 tadi. Setengah 6. Tadi di perjalanan gimana Pak? Macet. Meski kendaraan roda 4 harus mengantri berjam-jam, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur sepeda motor, terutama di depan loket tiket. Pengendara sepeda motor hanya tertahan di dalam pelabuhan saat menunggu proses bongkar muat kapal. Diprediksi, puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri akan terjadi pekan ini. Dari Jemberana, Bali dan Parepare, Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. Petugas Unit Pengelola Penguji Kendaraan Bermotor atau UPPKB Dinas Perhubungan mengecek kondisi bus secara keseluruhan di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta. Hasilnya ditemukan 4 unit bus dengan tujuan Pulau Jawa yang tak layak beroperasi. Rem cek dilakukan terhadap 16 unit bus di mana petugas menemukan banyak bus tidak melengkapi standar kelaikan jalan seperti tidak adanya sabuk pengaman, kursi penumpang yang tidak sesuai, pintu darurat yang tertutup, tidak memiliki pemecah kaca maupun apar, hingga pelanggaran berat yaitu kaca depan mobil yang retak hingga penggunaan ban vulkanisir. Penggunaan ban vulkanisir ini ditemukan di 4 unit bus dengan tujuan Pulau Jawa. Keempat bus dilarang beroperasi karena dianggap memiliki ban tipis dan mudah tergelincir. Rem cek sendiri akan terus dilakukan secara berkala sejak H-10 hingga H+10 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama jajaran kepolisian lalu lintas Polda Metro Jaya melakukan pengecekan langsung ke sejumlah terminal bus dalam persiapan angkutan mudik Lebaran tahun 2025.
salah satunya ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya memeriksa kondisi bus, petugas juga memeriksa seluruh terminal. Sementara itu terkait fenomena terminal bayangan yang masih marak bertebaran di sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat, Kadishub DKI Jakarta meminta agar masyarakat memilih untuk melakukan perjalanan pulang kampung melalui terminal resmi milik pemerintah.